Salam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Mas aku arep njaluk solusi sekarang. Gak krungu Mbak? Gak denger? Minta solusi. Gimana? Suaranya sampean cuwilik. Aku pengen njaluk solusi. Solusi. Kita kasih solusi. Iya. Yeah. Sing Banten Mbak yang ngomong. Aku kan isi kerjanya. Kerja baru terus. Cuman kan aku sih mbiyen kan tahu kerja cukup anak. Bahasa Indonesia Mbak, bahasa Indonesia. Subscriberku ngamuk-ngamuk kalau bahasa Belanda. Sampean pakai bahasa Belanda. Terus? Iya, kan aku dulu pernah kerja tuh ya di daerah Diamond Hill itu. Terus? Itu selama 8 bulan ya. Terus? Nah, itu tiba-tiba aku tuh nggak tahu, tiba-tiba di interminute majikan gak ngasih tahu apa sebabnya, apa masalahnya, tahu-tahu aku dipulangin ke agent. Akhirnya aku baliklah ke Indo, proses lagi, terus ini di sini baru 2 bulan, cuman dari pertama datang itu sekitar di sini dapat 5 hari apa ya, 5 hari, pokoknya kurang lebihnya 1 minggu lah, itu majikan berani main tangan. Bahkan sampai sekarang ini udah 4 kali berani main tangan. Terus katanya tadi sih tiba-tiba katanya dia mau mulangin aku ke agent, tapi belum tahu, ini aku di sini baru 2 bulan tapi majikan berani main tangan. Itu gimana solusinya? Kira-kira aku masih bisa nyari majikan di sini lagi apa enggak kalau sampai ini terjadi di interminute lagi gitu? Oke. Iya. Oke, jadi gini, apa namanya? Kalau sampean dia sudah mulai main tangan, sampean harus cepat pegang HP. Posisi sampean pastikan di rumah ada CCTV enggak? Kalau memang ada CCTV, paskan CCTV. Begitu polisi datang, suruh buktikan buka CCTV. Jadi sampean langsung telepon 999, alamatnya sampean, rumahnya semuanya. Jadi polisi akan datang karena dia udah main tangan pakai fisik. Jadi itu solusinya kalau seandainya dia sudah mulai main tangan. Nah, kalau solusi bahwasannya sampean dianterin ke majikan mau diinterminate itu nggak usah dipedulikan. Selama memang sampean belum dibawa itu kan belum terbukti. Jadi nggak usah dipikirin. Yang dipikirin adalah kerja baik-baik. Begitu tangannya main dan semuanya, ambil HP, telepon polisi. Terus lakukan pekerjaan. Begitu polisi datang, saya mau dipukul dari sampai inget-inget jamnya. Kalau kamu mau lihat buktinya silakan lihat CCTV. Harus buka hari ini. Kalau kamu buka besok lusa dia bisa ngapus. Nah, itu untuk tadi sore itu. Kenapa? Udah tadi sore, selama aku di sini aku kan di sini 2 bulannya nanti ini tanggal 26 nanti aku pas 2 bulan. Itu kejadian mukul aku tuh selalu dari belakang, itu udah 4 kali. Cuman yang keempat ini tadi dia ini dia ini nyolok ke muka, cuman dia ini untung nggak kena mata kan, jadi cuma kena kening, cuman kan lecet gitu loh. Ada lecetnya? Ada. Udah, telepon polisi berani nggak sekarang? Nggak berani, aku takut. Saya nyaranin ngasih solusi samanya nggak berani, terus gimana? Iya, soalnya kejadiannya tadi sore tadi aku udah laporan agent sih. Dengerin aku mbak, mau kejadiannya tadi sore, bekas lukanya di kening sampean itu bisa jadi bukti loh. Kalau sampean besok lusa udah tambah kering lagi.
Sampean sudah 4 kali dibegitukan dan sampean diem saja yo. Artinya ya sampean mau dianiaya gitu aja kalau saya loh ya. Ini yang kadang saya kesel. Orang nanya solusi, kita kasih solusi, terus jawabannya nggak berani. Terus ngapain nanya solusi coba? Iya. Mau sampean 2 bulan, mau 1 bulan, mau sampean X, mau sampean non, bicara saya akan tetap sama. Telepon polisi karena itu sudah main fisik. Ini beda urusan kalau udah main fisik. Apalagi ada bekasnya, bekas pukulan dan itu baru bisa divisum. Wah, menang sampean. Menurut saya, kalaupun tidak menang itu shock terapi buat majikan supaya tidak gampang main tangan. Karena sampean langsung panggil polisi. Nah, selama 1 kali sampean biarkan, 2 kali sampean biarkan, dia terus besok yang kelima kali saya nggak mau dengar sampean telepon saya gimana solusinya. Sudah tak kasih solusi yang keempat ini. Sampean kepukul yang keempat udah tak kasih solusi. Begitu yang kelima polisi sudah langsung turun harusnya. Sampean sudah harus bertindak. Iya. Nah, kalau ada keselamatan mengancam jiwa sampean memohon sama polisi, saya nggak aman tinggal di sini. Karena orang ini sudah mainnya kekerasan, sampean bisa. Nah, polisi nanti akan bertindak sesuatu hal. Dan sekali lagi HP harus di kantong berusaha. Jadi kalau dia marah-marah, selesai polisi itu datang, recordingnya sampai nyalain. Jadi kejadian beruntut itu terus membuat sampean jadi trauma, sampean ketakutan, dia marah-marah sambil membantingin sesuatu. Kalau HP sampean bisa sampean pegang dalam posisi on itu jauh lebih bagus. Kalau nggak bisa posisi on videonya ya sampean rekaman suara. Nah, rekaman suara itu kan nanti bisa kita buat laporan ke labor bahwa sebenarnya sudah terjadi 4 kali, tapi rekaman saya ini yang 5 kalinya. Ini bagaimana labor? Saya sudah merasa diri saya sudah tidak aman dan teraniaya. Nanti labor akan ngasih surat ke majikan sampean. Kalau sampean masih nggak terima, sampean masih ketakutan, mereka bisa memediasi, dipanggil itu majikan di kantor labor department untuk dipertemukan dengan sampean apa tuntutannya, apa bagaimana maunya kayak gimana nih. Sampean bisa dengan kasus yang seperti itu kekerasan, artinya sampean tidak break, tidak interminute, tapi ini membahayakan. Ada catatan dari labor. Nah, catatan menangnya mediasi sampean dengan labor dan akhirnya sampean diputuskan untuk keluar, itu sampean harus simpan untuk sampean mencari majikan baru. Sodorkan surat itu ke imigrasi juga. Sampean harus punya kopinya dari labor. Bisa dipahami. Ya jangan sekali-kali bertanya kepada solusi kepada saya. Ini tidak berlaku buat sampean saja, tapi berlaku untuk semua yang nonton konten saya. Ketika nyari solusi, saya kasih solusi terus jawabannya nggak berani, ya sudah, berdoa dan terima saja apa yang dilakukan majikan. Bisa dipahami. Jadi ini fisik soalnya Mbak. Aku kalau fisik sudah nggak mau tawar menawar, tapi kalau masih cuman dimaki-maki, itu masih aku masih kasih support, motivasi gitu loh Mbak. Ya aku kan masalah bahasa kan aku belum begitu paham. Dia ini kan kalau ngomongin aku kan udah yang dari omongan kotor semua tuh udah keluar gitu loh. Sekali lagi kalau sampean ngomong ke saya, sampean bahasa kurang, lah ngapain sampean ke Hongkong? Iya. Gitu loh Mbak. Jadi jangan dibalikkan lagi semua sama saya. Sampean bilang bahasa kurang, sampean bisa agak berani, sampean bilang gini. Kaki itu udah nginjek ke Hongkong Mbak. Nggak ada kata-kata mundur kalau saya loh ya. Iya. Sekarang yang milih majikan itu sampean. Yang menginginkan berangkat ke Hongkong sampean. Sama Gusti Allah sampean dikasih izin. Iya. Sudah dikasih izin, sampean mau minta apa lagi sama Gusti Allah?
Kalau Gusti Allah bisa marah nggak? Karepe arek iki apa sih? Karepmu apa sih? Kan Gusti Allah nggak bisa bicara begitu. Iya, Karena iya. Gusti Allah itu kasih dan sayang. Lah sayanya ini loh. Sayanya ini bukan jauh dari Gusti Allah. Makanya saya bisa ngomong gitu. Gitu loh. Jadi Iya, iya. makanya kan sampean maka tonton konten saya terus. Apa yang dilakukan ketika kita fisik? Dipukul majikan apa yang dilakukan? Diusir majikan apa yang dilakukan? Biar sampean itu punya gambaran. Saya ngomong kayak gini nggak cuman sama sampean, Mbak. Kalau dihitung mungkin sama 50-60 orang lah berbicara tentang takut diusir, takut kehilangan uang. Kalau cuman ngomel, aku toleransi. Tapi ini mukul, Mbak. Iya. Enggak ada toleransi kalau mukul. Kita harus kasih pelajaran juga buat dia. Shock terapi namanya. Polisi datang bingung dia. Apa ini? Ya pemukulan. Nah, bagian dipukulnya sampai tunjukkan ke polisi. Bagian lukanya sampai kasih tahu ke polisi. Mukulnya walaupun gak kenceng ke belakang, habis dia mukul, majikan pergi, tablek aja di bagian leher sampean. Pukul aja sendiri sampai agak sedikit memar. Iya, iya. Gak apa-apa. Biar jadi masalah. Sopo? Arek mau sopo? Oh, iya. Oh, jadi kayak gitu ya, Mbak. Ya, sekali lagi ini Iya, iya. fisik, Mbak. Iya, Mas ya. Kalau fisik ini udah nggak ada toleransi. Kalau cuman maki-maki ngomel itu masih, tapi kalau sudah main fisik, biasanya orang yang fisik itu nyuruh kita ABCD, kita nggak ngerti bahasanya, terus dia emosi. Biasanya kayak gitu. Saking emosinya, kamu tak pulangin, pasti kayak gitu. Iya. Jadi ya itu penyebab, tapi ya walaupun emosi ya nggak bisa pakai fisik dong. Bahkan membanting sesuatu di depannya sampean bisa ngerekam itu juga nggak boleh loh, Mbak. Iya. Nah, soalnya majikan kadang-kadang kan pingin dapat CC itu kan yang memang sudah siap pakai. Nah sampean waktu interview kenapa nggak ngomong bahasa aku siu-siu? Nah, kalau cuma dikejar Aku udah ngomong. supaya dapat kerjaan ya wis. Maaf ya Mas ya. Yang interview aku kan yang laki, yang ambil aku kan yang laki. Yang marah yang perempuan. Iya, yang marah-marah yang perempuan, yang suka mukul yang perempuan. Ya wis. Kalau yang laki diem. Baik kalau yang laki. Ya nanti laporin sama yang laki-laki. Gitu Yang aja. laki juga tahu, tapi yang laki tetap kalah sama yang perempuan. Nggak apa-apa, laporin kalau ada kesempatan. Kan yang ngejeng sama yang laki-laki. Iya, iya. Ya, sekali lagi ya, berani belajar. Ya, 999 3 kali itu nomor polisi, alamatnya harus sampai ingat-ingat. Oh iya, iya. Jalannya semuanya, flatnya, nomornya itu harus sampai ingat-ingat, sampai dia dikontrak. Jadi kalau telepon sama polisinya bisa jelas. Iya. Ya, oke. Iya, iya. Semangat selalu. Sudah pantang mundur untuk masuk ke Hongkong, nggak usah dipikirkan break interminute, tapi keselamatan sampean itu nomor 1. Iya, iya. Oke. Oke, ya. Ya, terima kasih solusinya, Mas. Ya, sehat selalu, tetap semangat. Iya. Tabah sampai akhir. Yuk. Oke. Ya, Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman semua ya, sekali lagi ya kan, ini pemukulan ya secara fisik.
Jadi kalau pemukulan dan itu secara fisik, wah itu tidak bisa ditoleransi. Jadi kita harus berpikir bagaimana memberikan pembelajaran juga buat majikan biar nggak seenaknya. Marah-marah, maki-maki boleh, tapi tidak harus menggunakan fisik. Kalau udah menggunakan fisik, polisi harus datang. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel. And see you next video. Bye bye.